Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, kali ini kita akan membahas tentang desain heat exchanger ya. Contoh desain heat exchanger pada jenis cell and tube ya. Kemarin kita sudah bahas tentang jenis double pipe. Lalu kita ini akan coba untuk bahas untuk desain cell and tube ya. Di sini kita punya model heat exchanger-nya yang sederhana seperti ini ya. Gambaran sederhananya, jadi kita punya ini di sisi sel T1 sampai T2 ini, kemudian di sisi tube kita punya T kecil 1 sampai T kecil 2. Kemudian kita asumsikan ya, kita punya diameter pipa ya, diameter pipa kita ambil misalnya 0,1 meter ya, 10 cm gitu ya. Nah, di sini kita punya diagram correction factor ya, correction factor atau F. Kita tahu bahwa untuk cell and tube nanti kita itu punya U A delta T begini ya, LMTD, lalu dikalikan dengan correction factor ya. Kalau di double pipe kemarin kita hanya gunakan ini ya, UA delta T ya. U adalah koefisien tampar panas overall, ini kan overall ya. Itu ada bagaimana cara ngitungnya, nanti bisa dilihat di buku Holman ya, di bab 10 di situ ada bagaimana menghitungnya. Nah, delta T LMTD juga ada rumusnya juga ya, sesuai dengan pola alirannya, yaitu di situ adalah delta T1 min delta T2 dibagi ln delta T1 per delta T2 ya. Jadi 1 poin ya, maksudnya 1 dan 2 ini poin 1, poin 2 ya, bisa jadi ini input ya, ini poin 1, ini poin 2 begitu ya. Lalu ini adalah ln-nya. Nah, ini adalah bentuk dari delta T LMTD ya. Ini bentuk dari delta T LMTD. Tentang analisisnya nanti bisa dilihat sendiri di buku bab 10 itu ya, bagaimana analisis. Tapi kita biasanya untuk user ya, pemakaiannya aja langsung ya, bagaimana menggunakan rumusnya ini. Oke, di sini kita akan membahas tentang pembuatan heat exchanger desain ya, desain heat exchanger, desain HE ya, jenis cell and tube ya. Cell and tube itu jenis pipa yang di dalamnya ada cangkang pipanya ya. Kita lihat kayak apa sih model cell and tube itu, mungkin saya bisa tunjukkan fotonya ya. Nah, ini gambaran realnya ya, gambar bentuk realnya seperti ini ya. Di dalamnya ini ada tube ya. Di sini pipa-pipanya ini tube-nya ya. Pipa-pipanya itu, kemudian ruangnya ini adalah sebagai selnya ya, sebagai cangkangnya. Jadi nanti ada fluida yang mengalir di dalam tube ya, masuk dari sini lalu dia akan masuk ke lubang-lubang tube ini, keluar di sisi sana ya. Jadi kalau kita punya T tube itu T1, keluarnya di sana T2. Sedangkan selnya bisa masuk dari lubang sini ya, dari sini bisa masuk T1, bisa juga keluar nanti di sini T2 ya. Itu kalau co-current ya, co-current. Di sini tidak bisa disebut co-current dan counter current ya, tapi itu adalah
Kalau model seperti ini ya, kalau kita lihat seperti model yang digambarkan ini, berarti T inputnya ada di mana itu? T satunya yang T besar itu berarti di sana ya. Ini yang T2. Berarti ini yang T2 bersama dengan T1, ini yang T satunya di sini ya. Tapi tidak bisa sama persis seperti itu ya. Ini contoh, ini gambar contoh gambar heat exchanger Selencuk ya. Sekarang kita lihat pada kasus kita ini ya. Di heat exchanger ini kita punya dua fluida ya, yaitu fluida yang dialirkan di pipa ya. Fluida yang dialirkan di pipa ini kita sebut adalah lelehan garam ya, lelehan garam cair gitu, yaitu natrium ya, mungkin lelehan garam. Di sini kita punya temperatur panas ya, ini sebagai fluida panasnya, jadi ini hot fluid ya. Hot fluidnya ada di sisi pipes ya. Kita punya temperatur inputnya adalah 700 derajat Celcius. Kemudian temperatur outputnya adalah di 600 derajat Celcius. Kemudian kapasitas panasnya kita punya C hot ini adalah 1800 Joule per kilogram Kelvin ya. Kemudian di sisi selnya ya, kita punya di sisi sel kita punya adalah liquid natrium, liquid ya, liquid juga ya, liquid Na natrium ya, NaK metal ya, logam ya, lelehan logam segini. Di sini kita punya TC-nya, T cold, T dinginnya masuknya di 100 derajat Celcius, kemudian keluarnya di TC out-nya adalah 250 derajat Celcius. Di sini kita punya CC, kapasitas panasnya adalah CC ini untuk cold ya, cold. Kita punya 930 Joule per kilogram Kelvin ya. Jadi kita punya dua fluida, yang satu mengalir di pipa, yang satu mengalir di sel ya, sama-sama liquid. Kemudian kita punya data ini ya. Jadi kita punya data disediakan tentang spesifikasi ya, spesifikasi HE yang kita punya, bahwa Q transfer panasnya itu adalah sebesar 1 megawatt ya. Kemudian U-nya adalah sebesar 500 watt per meter persegi Kelvin ya. Ini data yang kita punya di sini ya. Ini data yang kita punya. Apa yang belum kita miliki? Kita punya Q, kita punya U. Yang belum kita miliki adalah berapa A ini ya, berapa A-nya. Delta LMTD ini bisa kita hitung karena kita punya temperatur ini. Input, output, berarti LMTD bisa kita tentukan ya. Berarti praktis kita tinggal mencari A-nya ini ya. A dari heat exchanger kita ya, desainnya seperti itu. A-nya berapa itu ya dari heat exchanger ini? Nah, kita pertama adalah hitung berapa massa yang dimiliki, apa yang dibutuhkan di sisi pipe misalnya ya, berapa ini massa pipe-nya ya. Kita bisa hitung massa di hot fluid ya, kita singkat atau kita beri kode MH gitu ya. Jadi MH ini adalah sama dengan panas yang ditransfer ya, dibagi dengan CH itu ya, CH dikalikan dengan delta T-nya ya. Jadi TH
input ya dikurangi TH outputnya ya. Jadi ini nih. Sehingga di sini kita punya berapa ini? Berarti 1 megawatt itu sama dengan 1 juta ya, 1 juta watt ya. Dibagi dengan CH-nya kita punya adalah 1800 ya. 1800 joule per kilogram Kelvin. Lalu delta T-nya, T hot min in min T hot out itu adalah ada berapa itu? 100 ya. 100 derajat Celcius sama aja dengan 100 Kelvin ya ditanya. Jadi di sini kita punya ini hilang begini ya. Ini hilang Kelvinnya, lalu kita tahu watt itu adalah joule per second ya, joule per second. Watt itu kan sama dengan joule per second ya. Berarti nanti joule-nya akan hilang ini ya, joule-nya akan hilang. Ya, watt itu sama dengan joule per second. Berarti tinggal kita punya satuan kilogram per second. Nah, di sini kita dapatkan dari hitungan ini berapa jumlah masanya, yaitu kita hitung 5,55 kilogram ya, per second. Ini massa untuk hot fluid ya. Sekarang untuk massa cold fluid ya, massa cold fluid, massa fluida dingin MC ya. MC ini juga dihitung dengan Q transfer panas yang sudah diketahui tadi di data HE-nya. Kita punya CC kali TC out min TC in ya. TC out min TC in, karena di sini TC out-nya yang lebih besar ya. Jadi delta T-nya dibuat positif gitu ya. Jadi ini kita akhirnya dapatkan adalah dari 1 juta tadi ya, 1 juta joule per second dibagi dengan 930 joule per kilogram Kelvin, lalu dibagi dengan delta T-nya ini berapa? 250 dikurangi 100 berarti ini 150 Kelvin ya. Di sini berarti satuannya pun juga sama ya, Kelvinnya hilang, joule-nya hilang, kita dapat kilogram per second ya. Kalau kita hitung, kita dapatkan massa dari MC ini kita dapatkan adalah sama dengan 7,17 kilogram per second. Jadi kita punya ini massa fluida dingin sekian, massa fluida panasnya sekian ya, 5,55 itu. Berarti kita tinggal menghitung apa ini? Masanya sudah tahu, kita menghitung delta T LMTD ya. Nanti kita belum tahu delta T LMTD-nya. Selanjutnya kita hitung delta T LMTD-nya, log min temperature difference-nya itu adalah delta T log min ya. Delta T log min itu adalah sama dengan T output ya, T hot output dikurangi dengan TC input ya, dikurangi ya delta T hot min TC, kemudian delta T hot input ya, dikurangi TC output ya, lalu dibagi dengan ln dari TH output min TC input ya, dibagi dengan TH input min TC output. Nah, seperti ini ya. Nah, ini berapa ini? Berarti bisa kita masukkan angka-angkanya ya. Kita punya 600 ya, dikurangi TC inputnya adalah 100 ya, 100 ya, dikurangi dengan TH inputnya adalah 700, dengan TC outputnya adalah 250 ya, 250, lalu dibagi dengan ln 600 min 100 per 700 min 250. Nah, seperti ini.
Ya, ini kita dapatkan berapa ini ya? Kita hitung dulu. Kita dapatkan 475 Kelvin ya. Jadi perbedaan suhunya derajat Celcius sama dengan Kelvin ya, nggak ada konversi. Jadi di sini kita punya delta T LMTD sebesar ini. Di sini kita lanjutkan ya perhitungan kita. Oke, kita akan menghitung dimensi dari HE yang kita rancang ya. Kita punya formula kemarin tadi formula kita adalah Q ya. Q sama dengan UA lalu faktor koreksi ya. Lalu kita kalikan dengan delta T LM ya. Kita sudah punya tadi ya, di U berapa U tadi kita sudah punya U-nya adalah 500 U adalah 500 watt per meter persegi per Kelvin ya, 500 watt per meter persegi Kelvin. Kemudian kita punya delta T kita Q ya, kita punya Q adalah 1 megawatt ya, 1 megawatt. Kemudian kita punya delta T berapa tadi? 475 Kelvin ya. Kita punya delta T ini adalah 475 Kelvin. Nah, ini ya. Berarti kita tinggal menemukan ini faktor koreksi dan menghitung A ya. Jadi kita bisa menghitung A kalau kita sudah menemukan faktor koreksinya. Nah, faktor koreksi itu dihitung dari grafik ini ya, correction factor F ini diperoleh dari grafik ini ya. Misalnya kita dapat di 1.0,4 ditarik ke sana ketemu rasio ini, lalu ditarik ke kiri, berarti faktor koreksinya adalah 0,8 ya. Nah, di titik di koordinat bawah ini apa ini? Yaitu P ya. P itu adalah efektivitas pipa ya, efektivitas pipa. Effectiveness of pipa itu sama dengan temperatur, perbedaan temperatur di pipa dibagi dengan perbedaan temperatur maksimum. Temperatur maksimum itu gimana? Berarti temperatur input dari temperatur panas dikurangi temperatur input dari temperatur dingin ya, maksimumnya kan, delta T maksimumnya kan panas ini nanti dia turun, lalu yang dingin naik ya kan. Berarti kan kalau kita gambarkan secara skematik kan nanti yang panas turun seperti ini, yang dingin naik ke sana. Nah, berarti kan perbedaan temperatur yang maksimum itu kan ini ya. Ini kan dari T1 menjadi T2. Di sini T1 menjadi T2 gitu kan. Jadi perbedaan maksimumnya kan ini ya, ini bawah. Berarti P bisa dihitung dari sana. Kemudian R-nya itu adalah rasio ya, rasio perpindahan panas di pipa dibagi dengan rasio perpindahan panas di sel ya. Rasio perpindahan panas di pipa dibagi dengan rasio perpindahan panas di sel ya. Atau kalau kita ikuti formula ini ya, T1 min T2 per T2 min T1 juga kita bisa gunakan itu. T1 min T2, T2 min T1 itu adalah rasio dari R ini, kemudian P-nya adalah T2 min T1 per T1 min T2 ya. Jadi kalau dari gambar ini berarti kita punya T1-nya tadi berapa? T1 itu adalah yang di sel itu adalah yang di sel 100 ya. 100 ke 250 ya. Jadi ini 100 menjadi 250. Sedangkan ini T1 kecil ya, mana yang dicup kita ya, 250, yang dicup itu adalah dari 700 menjadi 600 ya, 600 derajat Celcius, 200 jadi 600 ini ya. Berarti kita bisa hitung dari situ ya. Berarti berapa P-nya? Kita hitung P ini berarti sama dengan
dari data itu kita punya P adalah sama dengan T2 min T1 kecil, berarti T2 min T1 kecil berapa itu? 600 100 ya, berarti dipipa kan berarti minus 100 ya. Di sini jadi minus 100 ya. Minus 100, jadi pembaginya juga minus jadinya ya. Pembaginya adalah T1 min T1 kecil berarti 100 min 700 ya. Nah, ini berarti yang atas ini kita tulis dulu ya biar sesuai rumus itu, yaitu adalah T2 nya adalah 600 dikurangi T1 nya adalah 700 ya. Nah, di sini berarti kita min 100 dibagi min 500. Ketemunya berapa ini? Itu sama dengan 0,2 ya kan, 0,2 ini ya, 0,2. Oke, kemudian kita menghitung R-nya ya, rasio R-nya. R-nya berapa? R-nya adalah ya, di sini R adalah T1 besar min T2 ya. T1 besar itu adalah 100 dikurangi T2 besar adalah 250 dibagi dengan T2 kecil adalah 600 ya, kemudian T1 kecil adalah 700 ya. Di sini berarti kita punya berapa ini? R-nya ini dari formula ini ya, formula ini digunakan untuk menghitung T R ya, menghitung R. Berarti di sini kita punya min 150 dibagi min 100 berarti berapa ini? 1,5 ya kan. Kita punya R-nya adalah sama dengan 1,5. R 1,5 kita punya di grafik ini, yang R ini 2, R 1,5 ini ya, garis ini. R 1,5 ini. Kemudian P-nya tadi berapa? 0,2 ya, 0,2 di sini. Nah, dapatnya correction faktornya adalah 1 ya. Hampir 1 karena di atas sana ya. Benar kan nih? 100 per 500 1/5 kan 20% ya, 0,2. Nah, maka di sini kita dapatkan correction faktornya itu sekitar ini 1. Nah, berarti kita bisa menghitung berapa A ya. Berarti A itu adalah sama dengan, di sini kita bisa hitung A adalah sama dengan Q dibagi U F kali delta T LM. Nah, di sini. Jadi kita akan dapatkan A-nya nanti ya, 1 megawatt ya, 1 juta joule per second dibagi dengan U-nya adalah 500 watt per meter persegi Kelvin ya, dikalikan dengan delta T-nya adalah 475 Kelvin ya. Kemudian dikalikan dengan F-nya ya. F-nya hasil bacaan F kita berapa? Tadi di P-nya adalah 0,2 ya. Berarti P-nya 0,2. R-nya 1,5 kita dapatkan itu di 1 ya. Jadi ini dikalikan 1 F-nya. F-nya 1. Berarti di sini kita dapatkan ya. Oh, ini sudah watt ya. Jadi harusnya ini nggak usah pakai joule per second ya, sudah watt, jadi kita pakai watt aja ya, pakai satuan watt gitu. Watt. Nah, maka di sini kita bisa hilangkan Kelvinnya juga hilang, maka nanti kita akan dapat A dalam satuan meter persegi ya. Nah, itu kita kira berapa, hitung ya dari sini berapa yang kita dapatkan A-nya ya.
Ya, sebentar kita periksa ini sepertinya ada kesalahan hitung ya. 600 min 700 100 100 min 700 adalah 600 ya. Wah, ini salah nih. Ini adalah 0,6 ya, 0,6. 600 ya, harusnya minus 600. Berarti 100 per 600 ya. Berapa itu? Per 6 ya. Jadi kita punya ini adalah 0,1666 ya, kita sebut 167 gitu ya P-nya. Jadi di P167 di R 1,5 ya. Berarti kita punya berapa itu tadi? R 1,5 0,167. Berarti kan di angkanya ya hampir sama ya. Akhirnya kita dapatkan di sekitar ini ya, 5, 6 ya, di sekitar sini. Dengan 1 ya di 1 juga ya. Jadi 1 sama aja. Oke. Jadi kita tinggal menghitung A ini. Berapa nih A-nya? Mari kita hitung. Ya, di sini kita sudah hitung dan kita dapatkan A-nya adalah 4,21 meter persegi. Nah, selanjutnya saya akan tugaskan Anda ya untuk mengulang perhitungan ini. Kalau kita balik ya, jadi fluida yang panas di sel, lalu fluida dinginnya ada di cup. Ya, silahkan dikerjakan nanti di kolom tugas.